Oke, kita lanjutkan dari masih sama ya, paper Z6 ya kan. Sekarang kita masukin ke bacaan selanjutnya. Oke, sebuah ekspresi dari kapitalisme lanjut. Gambar icu antrian BlackBerry tipe terbaru Bellagio pada sebuah mall di Jakarta menyebabkan 30 orang pingsan dan 3 orang patah tulang demi BB terbaru. Nah, kelas menengah hari ini bukanlah generasi pendobrak seperti apa yang kita punya di 1908 sampai 1945. Definisi tersebut bisa berupa siapapun yang gemar mengkonsumsi apapun demi mempertegas status sosialnya di mata umum, yang amat jelas pragmatis. Lucunya, kita menyebut mereka kelas menengah. Jika kita merasa dan masuk dalam kategori kelas menengah ala BPS dan Bank Dunia, kita pun menyebut diri kita sebagai kelas menengah, berbarengan dengan benda-benda apa saja yang sedang menjadi tren yang juga kita konsumsi. Jika kita kurang pede dengan ke kelas menengahan kita, lantas kita tinggal pergi ke gerai Apple dan membawa pulang seperangkat gadgetnya. Jika dirasa masih kurang, kita tak perlu ragu untuk memulai kredit Xenia serta mobil ber-cc kecil lainnya. Masih nggak pede? Maka pergilah dengan beberapa kawan ke pulau-pulau eksotis, kemudian unggah dan pajang foto-foto tersebut di laman-laman Facebook, Twitter, atau Tumblr. Dan dengan larisnya Java Jazz, Andrea Bocelli, dan gadget mahal bak kacang goreng kiranya dapat menggambarkan tentang bagaimana kelas menengah Indonesia yang stagnan lagi pragmatis ultra konsumtif yang amit-amit ngehe ini. Tetapi kasihan juga mereka terus-menerus dijadikan kambing hitam atas rotasi konsumtif yang ditampakkannya. Toh, sukses itu impian semua orang kota dan desa. Namun kita jangan terlalu lama terjebak di rimba tautologi. Kapitalisme yang diadopsi, kasih sayang genosida Soeharto, 100% sukses melahirkan sengkarut ketimpangan yang segenang sepenarian dengan kesilang sengkarutan struktur sosial. Larisnya berbagai kebutuhan sekunder seperti smartphone yang berseri-seri, dan masyarakat kita rela mengantri berjam-jam karenanya. Atau ludesnya tiket-tiket konser yang berharga jutaan rupiah. Di mana tahun-tahun sebelumnya kebutuhan sekunder terasa tidak penting dan tidak mungkin dicapai. Akhirnya hari ini berhasil tercapai, dan pemerintah menggadang-gadang fenomena ini sebagai pertumbuhan ekonomi positif. Memang benar. Mereka para eksekutif muda, para yupis, metropolitan, dan segala komoditi yang didapatkannya adalah buah kerja keras. Dan adalah wajar lewat berbagai macam benda yang menempel padanya dikaitkan sebagai bonus atas prestasi bertahun, harapan dan kerja keras. Tunggu, hal ini adalah impian semua orang. Tetapi kenapa ke semua orang itu tak dapat mengaksesnya? Hari ini kita tengah merasakan buah dari bibit yang kita tanam. Kapitalisme dengan telanjang bulat berhasil mencapai puncaknya dengan memproduksi masyarakat konsumsi. Mereka haus untuk mengkonsumsi apa saja, di mana saja, kapanpun. Jangan tanya perihal edukasi konsumen, mereka tak pernah dididik untuk mengerti akan esensi dan asas guna. Ingat slogan Nike? Just do it. Artinya, lakukan saja, tak usah berpikir. Toh barang seperti ini yang kau mau, bukan? Maka dalam kejumudan kapitalisme, pengertian kelas menengah melebur di dalamnya. Kelas menengah tak lain merupakan mereka yang berusaha untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi melalui perjuangan kelas
melalui perjuangan keras untuk hidup berdasarkan standar-standar dalam kapitalisme, yakni materi dan konsumsi benda-benda. Identitas ini akan semakin tebal, kokoh, dan masyhur lewat upaya konsumsi. Maka interaksi sosial pun demikian. Ia hanya berupa jual, beli, konsumsi semata. Lantas, menjadi kelas menengah bisa sangat mudah bagi mereka yang bermodal uang, yakni lewat pembuasan aktivitas konsumsi. Jangan heran jika hari ini terlahir segala macam hal yang bersifat oligarkis. Hal-hal tersebut hanya bisa diakses oleh mereka yang mempunyai rekening dan kantung yang gendut. Baik akses terhadap kebutuhan sandang, pangan, papan, maupun sarana rekreasi dan hiburan. Teramat segmentif dan sangat jelas. Agung Sedayu dan Podomoro itu proyek raksasa yang bukan diperuntukkan untuk buruh yang bergaji UMR. Semua seakan terjawab lewat medium uang, membayar lebih atau sengsara. Efeknya, karena memang iklim kompetitif lah nyawa dari kapitalisme, sikut sana sini, pukul, hantam, dan injak. Demi status yang aman terkendali, demi BlackBerry Bellagio yang darinya kita tak perlu dipusingkan dengan biaya anak sekolah, biaya rumah sakit, dan biaya untuk hidup lainnya. Sebuah perjuangan kelas. Dan memang apa yang dikatakan Marx ada benarnya. Perjuangan dari para petarung kapital, bukan perjuangan sebuah kelas itu sendiri. Maka harga kemenangan dari para petarung kapital hanya mungkin termanifestasikan lewat kuil modern dengan cahaya agung neon etalase, berhala-berhala gaya hidup, lewat pemujaan sengkarut benda-benda sakral non elitis lagi eksklusif, serta birokratis kapitalisme. Dan hei, kapan sadarnya? Nah, a 12 months away, cawan kata ini. Jika ada pertanyaan, apa yang membuat kami menulis dan mempublikasikan tulisan lewat media kertas? Jawabnya, tanya saja pada rumput yang bergoyang. Ya karena memang bukan suatu hal yang aneh untuk mencurahkan sepenggal tafsir terhadap dunia lewat medium apapun. Seperti hari ini sedang banjir informasi. Hanya bunyi klik lah yang terdengar. Sedangkan harum pinus dari lembar kertas atau suara memilah halaman semakin menuju kepunahan. Bukan pula berarti bahwa kami adalah nasabah Sinarmas yang uangnya kerap kali membumi hanguskan hutan Kalimantan demi kelapa sawit. Bukan pula kami aktivis Go Green yang nyaring bunyinya. Kami hanya anak muda kelahiran 95-an yang bosan dengan Limp Bizkit. Kami pun bosan dengan Coldplay dan lini masa yang bak pasar namun mandul aksi nyata. Informasi sederas apapun, jika kita tidak peduli, sama saja dengan memperkaya provider pulsa. Lantas, bagi kami lebih baik memperkaya tukang fotokopi daripada provider pulsa. Anti teknologi? Tidak juga. Kami peduli akan tololnya lini masa. Karena pengguna yang tolol berandil untuk tidak menggemakan apapun di dalamnya selain daripada keluh kesah akibat mantan atau pacarnya diculik germo. Sudahlah. Mari tinggalkan mereka. Kami sadar burung biru itu tak mampu berbuat banyak untuk bahkan hanya sekedar menularkan secuil kesadaran. Kita gagal memanfaatkan dunia pasca modern untuk berubah layaknya Tahrir Square, untuk menduduki paksa layaknya Occupy. Intinya, demi perubahan dan pembebasan manusia. Terlalu serius, baiklah. Alasan lain, kami memproduksi tulisan jelek dan layout yang maksa ini mungkin gara-gara penampakan adik-adik punk rock yang urung dan tidak sanggup mengetahui apa itu punk. Klise memang, seakan kami tahu apa itu punk, seakan kami menggurui. Namun apa yang kami produksi
wacana beserta ide adalah hal yang tidak sekeren pidato Soekarno. Maka untuk ekspektasi yang terlanjur akut, silahkan kecewa. Intinya adalah minat baca. Sekali lagi, minat membaca yang teramat memprihatinkan pada generasi kolot, pun generasi yang mengaku muda. Bayangkan, hal apa yang tengah bercokol pada tiap kepala manusia jika teks, literatur, dan tulisan hanya sekadar lalu dan pajangan? Instinglah yang bekerja, bukan akal, bukan pikiran, hanya nafsu liar hewani di sana. Bukan afklarung pun renesans. Sepertinya aktivitas membaca buku semakin langka. Aktivitas menunggu yang diselingi dengan memilah-milah koran atau buku semakin menjadi hal yang aneh. Kutu buku sudah menjadi outsider Facebook, jamaah Twitter ya terlanjur menjadi amit-amit jabang koramil. Ya, gitu ya. 12 months away.